Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Angkatan 65, Kelompok 2, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022 akan membawakan isu kontemporer yang bertemakan narkoba. Adapun anggota kelompok kami, Saudari Nurwahda Ahli Madya Gizi, Novita Kusumasari Ahli Madya Kesehatan, Saudara Ridho Alam Basa Manulang, Ahli Madya Komputer, Saudari Risna Wahyuni, Ahli Madya Komputer, dan Zainal Abidin, Ahli Madya Analis Kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa Kalimantan Timur menempati posisi kedua tertinggi nasional kasus pengguna narkotika, bahkan menempati urutan nomor 1 tertinggi untuk kasus peredaran barang narkotika jenis sabu-sabu. Dan Balikpapan termasuk salah satu wilayah rawan peredaran narkotika. Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merupakan bahan zat atau obat baik bersifat alamiah, sintesis maupun semisintesis, menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental, emosional, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan, serta menyebabkan penurunan kesadaran. Narkoba ada 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jenis yang pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan sejenis obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menyebabkan penurunan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ada 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya, yaitu kumpulan zat yang bersifat kecanduan atau ketergantungan bagi penggunanya. Zat adiktif tersebut dapat mempengaruhi fungsi berpikir, perasaan, dan tingkah laku orang yang memakainya. Zat tersebut dapat mengakibatkan kondisi dan bersifat fiktif. Penyalahgunaan dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat yang ditandai dengan perilaku maladiktif. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,8% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Berdasarkan survei tersebut, ada 5 jenis narkoba yang banyak dikonsumsi. Yang pertama, ganja. Yang kedua, sabu, ekstasi, dan amfetamin. Yang ketiga, dextro. Yang keempat, nipam. Dan yang kelima, pil koplo. Jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi adalah ganja dengan persentase 59,1%, sabu dengan 23,8%, dan dextro dengan persentase 4,3%. Selanjutnya, saya Risna Wahyuni akan menjelaskan tentang rentang usia pemakai narkoba. Peningkatan angka coba pakai dipicu dari banyak faktor, namun faktor utamanya adalah rendahnya lingkungan mengantisipasi bahaya dini narkoba melalui peningkatan peran serta partisipasi lingkungan melakukan upaya pemberdayaan secara berdaya, sukarela, dan mandiri. Fakta yang terjadi adalah aksi coba-coba pakai narkoba telah dimulai sejak usia sekolah dan berlanjut terus menjadi teratur pakai hingga kuliah atau memasuki dunia kerja. Bila di lingkungan sekolah dan kampus, kewaspadaan narkoba tidak dicanangkan. Begitu juga ketika lulusan sekolah dan kampus tersebut telah bekerja dan kembali lagi ke masyarakat, maka kecanduan adiksi teratur pakai berlanjut menjadi pecandu jika lingkungan kerja dan masyarakat juga tidak membuat program kewaspadaan dini tanggap terhadap bahaya narkoba di lingkungannya. World Drugs Report 2018
yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau sekitar 5,6% dari penduduk dunia berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku vokal poin di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia sekitar 10 hingga 59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia telah mencapai angka sekitar 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah ia yang berada pada rentang usia sekitar 15 hingga 35 tahun atau sekarang biasa disebut dengan generasi milenial. Selanjutnya adalah dampak narkoba. Secara garis besar, dampak narkoba dibagi menjadi 3. Pertama yaitu depresan, sebagai obat penenang yang bekerja memperlambat sistem syaraf. Jenis narkoba ini seperti morfin, heroin, dan alkohol akan memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, serta kegelisahan bagi pengguna. Yang kedua yaitu stimulan, zat yang mengaktifkan, memperkuat, serta meningkatkan aktivitas dari sistem syaraf. Jenis narkoba stimulan ini berkebalikan dari jenis narkoba yaitu depresan. Contoh dari jenis narkoba stimulan seperti kokain, sabu, dan ekstasi akan menyebabkan pengguna merasa senang berlebihan dan waspada berlebihan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu halusinogen, sesuai dengan namanya akan menyebabkan halusinasi bagi pengguna. Contohnya seperti ganja, LSD, magic mushroom, dan lain-lain. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 2. Kita bisa lihat dari perilaku dan tanda-tanda fisiknya. Untuk perubahan perilaku, kita bisa lihat dari pola tidurnya yang mulai berubah. Pada malam hari, pengguna akan lebih suka begadang, dan pada pagi hari mereka akan lebih sulit dibangunkan. Selain itu, pengguna juga akan terlihat lebih kurus daripada sebelumnya dikarenakan berkurangnya selera makan. Kemudian mereka juga akan menghindari pertemuan dengan teman-temannya, bahkan dengan keluarganya sendiri. Dan yang terakhir, untuk pengguna narkoba dengan jenis stimulan, mereka akan bersikap lebih kasar dan agresif daripada sebelumnya. Kemudian untuk tanda-tanda fisik, kita bisa lihat pada saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan fotozat. Berikut adalah gambar salah satu artis Indonesia ternama sebelum dan sesudah menggunakan narkoba. Kita bisa lihat bahwa setelah penggunaan narkoba, matanya menjadi lebih sayu dan terlihat menjadi lebih kurus karena selera makan yang berkurang. Berikut beberapa contoh kasus narkoba yang terjadi di Balikpapan. Pada tanggal 28 bulan 6, seorang target operasi tertangkap tangan, melempar bungkusan sabu di jalan minyak dekat Wisma Patra. Tanggal 27, markas bandar narkoba di Karyangau digerebek polisi. Sekelompok pengedar sabu diringkus dan rencananya akan diedarkan di wilayah ibu kota negara. Seorang remaja 19 tahun juga ikut menjadi tersangka selama bulan Mei. Polresta Balikpapan mengungkap 34 kasus narkotika. Pada metode USG, yang pertama, peredaran narkoba dari luar negeri, jumlahnya 13, peningkatan penggunaan narkotika pada usia produktif, jumlahnya 15, koordinasi dan sinergitas dalam upaya menghambat laju penyalahgunaan narkoba, nilainya 10. Dan kesimpulannya, berdasarkan skor tertinggi adalah peningkatan penggunaan narkotika pada usia produktif. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah solusi dan saran dalam upaya melawan narkoba yang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, kepolisian, dan negara harus bersinergi dalam upaya
pencegahan narkoba. Hal-hal yang bisa menjadi solusi penyelesaian masalah ini diantaranya adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan sebagai bagian dari penyaluran bakat yang bersifat positif kepada remaja atau usia dewasa melalui keluarga atau sekolah dan universitas. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan efek negatifnya pada tubuh di semua tempat, seperti sekolah, tempat ibadah, bahkan di tempat hiburan malam. Melakukan pengawasan ketat terhadap titik-titik masuknya narkoba, seperti pelabuhan, bandara, atau perbatasan negara dan daerah. Membuat sebuah kanal yang berupa komunitas ataupun organisasi untuk berbagi pengalaman ataupun individu yang memiliki masalah hidup, agar jangan menggunakan narkoba sebagai jalan keluar. Memilih lingkungan yang kondusif dari hal-hal negatif, agar memiliki pendirian yang tegas untuk menolak hal negatif seperti narkoba. Adapun saran yang bisa diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah pemberian hukuman yang tegas dan proporsional kepada pemakai dan pecandu narkoba, serta pengedar dan gembong narkoba. Pasal yang digunakan kepada pengedar atau pemakai dijelaskan secara rinci, agar tidak menjadi kebingungan di masyarakat. Yang terakhir, koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terkait seperti Polri, BNN, ataupun Kementerian Kesehatan. Sekian dan terima kasih.